Tausiah. Oh, tausiah. Iya. Saya kira Kan tadi abang kasih tausiah. sendirian. Saya kira tadi kasih tausiah. Kalau ilmu syiah saya tidak hafal bang kalau saya. Kalau ilmu syiah. Tausiah. Jangan diputus lah. Nanti jadi framing ini. Wah, ini asumsi. Astagfirullahaladzim. Ini Tadi ada Mbak, yang mau naik. nggak ada. Sebentar, siapa yang mau naik? Silakan. Oh, ini nih. Silakan yang mau naik. Silakan bang, Naik. yang mau naik silakan. Temanin saya dong. Silakan. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Kang Emen. Kang Emen. Salam kah? Assalamualaikum bang. Halo. Oh, kalau Silakan gini. minta dulu suaranya Kang Emen sama siapa nih satunya? Pak Muhammad kalau nggak salah. Pak Salam, selamat Muhammad. petang. Assalamualaikum. Ada yang nangkap kah? Halo. Wah, ini pada ditinggal kali handphonenya nih. Mungkin sholat mungkin ya. Iya. Eh, Bang, tinggal di mana Bang Hidayah? Saya di sini di Kuala Lumpur, di Oh, Selangor. Malice, KL. Apa di KL apa Ya, Johar? Apa di mana? saya di Selangor. Selangor. Oh. Bang Adi Iya, ini ya, saya nggak nulis kenapa? kayak ini. Hujan di sini hujan. Oh, saya di Jakarta sih aman terkendali nih, nggak ada hujan. Nggak takut nulis soalnya. Oh, iya iya. Ya, silakan teman-teman dari muslim maupun dari non-muslim, barangkali mau diskusi, ngobrol atau ada pertanyaan. Kebetulan di atas ada Bang Hidayah sama Kang Emen, bisa ditanyakan ke beliau. Saya sebagai moderator dan host hanya menyiapkan room saja karena kalau ikut bicara juga nggak ada ilmu, gitu. Oh, sama saya Bang, saya juga. Saya justru menunggu teman-teman Kristen menyangka ini. Tetapi itu aja lah memang saya ngotot. Kenapa pertuhankan Yesus anak Maria itu aja lah. Kalau untuk diskusi Iya, kan. sebenarnya intinya itu kalau konsep ketuhanannya sudah jelas, masalah pengajaran itu ya gampang lah gitu. Ibaratnya gitu kan. Tapi Hmm. kalau Tuhannya aja belum jelas kan, gimana Iya, turunannya bisa kita ikutin gitu loh, Bang. itu yang utama itu Bang sebenarnya. Konteks Iya, konsep tauhid. ketuhanan itu. Iya. Jadi gini ya teman-teman Kristen yang dibawa. Andai saja di Bible itu ya ada satu ayat saja Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan kamu ini. Memang kami tidak akan pernah persoalkan demi Allah. Tidak akan pernah ada debat. Tetapi apa yang kami baca tekstual di dalam Bible itu, Yesus itu bertuhan. Dia bukan ateis dia. Dia bertuhan karena Bapa. Jadi inilah sebabnya terjadinya dialog. Sementara kamu sekalian, biarlah itu kan keimanan kamu, silakan aja. Tetapi yang kami tidak terima, ketika kamu mengutip beberapa hadis yang dipalsukan untuk mencari kesalahan Islam asal sama dengan ukurannya Bible. Karena memang Al-Quran itu tidak setara dengan apalagi Gospel. Torah saja sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Yang dipanggil Tanakh. Yang diimani oleh orang Yahudi sekarang, Tuhan mereka Yahweh itu tidak kelihatan. Laisa kamislihi sayun. Sama dengan Islam. Nah, teman-temanku kekristenan, kenapa kami ini ngotot bertanya siapa Yesus itu? Karena sekali lagi saya ulang, Yesus itu bertuhankan Allah Bapa. Dia bukan ateis dan apalagi kalau Tuhan. Kamu baca Markus 10 nomor 18, Lukas 18:18, Matius 19 ayat 17. Apa kata Yesus? Jangan kamu tanyakan hal yang baik, tiada yang lebih baik. Jangan kau katakan aku baik, turutilah perintah Allah. Itulah yang baik kata Yesus. Di dalam Matius 6 nomor 24. Tidak seorang pun yang dibenarkan mengabdi kepada dua Tuhan. Ingat, dua Tuhan, apalagi tiga Tuhan, apalagi Trinitas. Sebab kalau kamu mengabdi kepada dua Tuhan, maka satu Tuhannya akan kecewa, kata Yesus. Nah, ini. Kenapa terjadinya dialog? Karena ini. Karena jujur ya teman-temanku kekristenan, kamu itu dibuat dinom dari Tarsus, Antioquia, yang mayoritasnya kemudian mengikuti ajaran 14 surat-surat Paulus. Nah ini.
Jadi silakanlah Iya. kalau mau disanggah, silakan naik. Kami insya Allah saya masih ini kok. Iya, Biar biar sambil silakan kerja aja. teman-teman Kristen barangkali ada tanggapan, sanggahan atau mau membantah dari apa yang disampaikan sama Bang Hidayah, silakan kirim permintaan naik ke Komal. Kalau di room saya pribadi sebenarnya Bang Hidayah saya biasanya senang kalau diinjili, Bang. Masya Gitu loh. Allah. Iya, saya tidak mau membenturkan dengan iman saya, dengan keyakinan saya Hmm, karena nggak akan ketemu gitu loh. Jadi tidak sama, saya betul. coba menanggapinya dengan logika aja dan sampai detik ini sih belum ada yang bisa diterima dari konsep ketuhanan Iya, mereka. betul 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 Bang. Gitu. Tidak boleh Bang diterima oleh akal kalau memang kita berpikir sehat ya. Bukan kita merendahkan lah, tapi pertama sekali kan kita sudah tahu orang-orang Romawi ini melalui gospel saja yang dituliskan oleh Lukas itu pun sudah tahu kok. Coba baca Iya, contohnya ya, iya. misal di Yohanes itu ya. Yohanes 1 pasal 1 itu kan pada mulanya adalah firman, di situ ada kata-kata firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, di Yohanes 1:14 kemudian Allah itu menjadi manusia. Di ayat yang dari 1 sampai 3 tidak ada pernah disebut Yesus Tuhan. Tiba-tiba di Yohanes 4 ada perkataan Theophilus memanggil Yesus Tuhan hanya satu kali. Nah, ini yang lebih janggalnya. Sementara di situ narasinya murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, begitu. Ini tentu kan cerita ini, kalau begini. Mhm. Nah, kalau firman, kalau kalamullah, kul, katakan, ya ayuhan nas, wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, ya ayyuhallazina amanu. Ini firman. Tetapi kalau diceritakan di situ masa ini kira-kira jam begini murid bersama-sama Yesus, Yesus bersama murid-muridnya ke kota ini pergi ke sini. Ini kan cerita ini. Iya, Nah, dan inilah kita dan tidak juga boleh buat ukuran itu adalah ah, firman Tuhan gitu, kalamullah, karena jauh iya, sekali. dan juga Bang Hidayah kalau memang nggak bermasalah dengan konsep ketuhanannya, nggak mungkin sudah 2023 ini mereka masih ribut tentang apa konsepnya Tritunggal, Wanes, Betul. Unitarian dan Betul, Triteos betul. gitu loh. Betul, Itu betul. setiap kali di room saya itu ketika dua dua Kristen naik, kadang beda beda corak doktrinnya, bukan nginjili saya berantem sesama mereka, Bang. Kalau kalau mau parah itu Bang ya, kalau mau parah di situ naikkan Katolik satu, Protestan satu, Oneness satu dengan Unitarian satu. Itu memang berantem habis-habisan itu. Iya, belum Di situ lama ada Bang ada tolol, naik ada di saya. bego, bangang, semuanya keluar itu. Kurang ajarnya Iya. semua keluar, babinya semua keluar itu. Iya, Padahal waktu Kristen semuanya itu. kapan hari ya? Mungkin 3 hari ke belakang itu naik Wanes, Unitarian sama Tritunggal itu saling membidatkan. Gitu. Ya saya Astaga. sebagai hostnya kan bingung ya karena beda keyakinan. Ya udahlah diam aja asal jangan sampai di banned aja room saya gitu. Dan saya tidak menaikkan Muslim karena nantinya jadi chaos kan. Iya, Gitu. kita menyimak aja kalau begitu sudah Iya, Bang. Tidak nyimak boleh kita aja. ini. Saya juga kalau di mana-mana Komal kalau mereka sudah ribut saya nyimak aja saya. Karena tidak mungkin kita mencampuri itu, nanti malah mereka bilang kita menjadi batu api atau mengacak-ngacak, itu kan tidak bagus. Biarkan Iya, aja. makanya waktu di room saya beberapa kali sih Bang, di room saya terjadi seperti itu sesama mereka dan saya pada akhirnya tidak mau menaikkan muslim satupun dan saya pun tidak ikut campur terhadap materi atau substansi mereka. Saya cuma jangan sampai room saya di banned aja karena kan saya juga nggak bisa melarang mereka gitu loh karena sudah naik berdiskusi ya sudah selama memang menurut saya masih kondusif saya biarkan walaupun endingnya nggak ketemu tuh solusinya dari mereka sudah 2000 tahun lebih gitu loh. Betul, Makanya betul saya Bang. apa Keliru ya mereka. kalau 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 berpikir logis kan masa 2000 tahun lebih konsep ketuhanannya aja nggak jelas apalagi pengajarannya gitu loh Bang. Nah kan kita harus kenal dulu Tuhannya gitu loh yang mengeluarkan ajaran. Nah ketuhanannya aja belum bisa disepakati bagaimana dengan pengajarannya gitu loh. Itu sih logika saya Bang. Betul. Kita tidak sedang merendahkan mana-mana keyakinan, tetapi memang fakta kok. Fakta daripada dinom mereka sendiri memang tidak ada yang saling memperkuat akidah yang memang yang percaya diri bahwa hanya ini contohnya Protestan, hanya Protestan yang betul-betul kan gitu. Hmm. Nah, beda dengan kita Islam yang satu kalimat, satu Allah, satu Quran, satu kiblat semuanya. Tidak ada yang pindah sana pindah sini kan gitu kiblatnya. Hmm. Jadi Tadi silakanlah teman-teman kekristenan kalau ada yang mau menyanggah, mungkin ada juga yang mau bersyahadat seperti si Meme tadi, silakan. Saya masih di atas ini.
Meme itu tadi Bang Hidayat tadi naik ke Ya. room saya tuh menginjili niatnya apa saya minta nginjili saya, terus saya tanya sebelum nginjili saya mau bertanya Bang Meme, ini di kekristenan itu kenapa corak doktrin tentang konsep ketuhanannya beda-beda, saling membidatkan. Itu apakah tidak ada lembaganya atau itu murni dari individu per individu? Nah, jawab Bang Meme itu individu per individu. Ya kalau individu per individu ya kacau dunia Iya, Kristen. kenapa Saya bilang kalau nggak diikutin? ada lembaga yang menaunginya, saya bilang gitu. Dia Kenapa nggak bisa jawab dipercayakan? juga. Jadi si Mimi itu alhamdulillah sih kalau sama saya dia adem itu. Dari dulu itu. Dulu saya itu tahu Bang ya, Bang Adi, kalau dulu di 2017 kalau dia dialog sama saya itu Al Hidayah, tolol kamu, kurang ngajar babi kamu, semuanya dipanggilkan saya itu dulu. Di WA ini, WA. Jadi lama-lama ada satu ini link FCC ya, yang FCC itu, yang seperti ini juga, seperti TikTok juga, tetapi anulah bisa buka video. Di situ kami bahas dua arah tentang betulkah Tuhan itu tidak kelihatan kan? Karena itu yang jadi bahannya si Mimi dulu. Tuhan kamu itu goib, Tuhan kamu itu bohong, tidak melihat menampakkan diri katanya kan. Saya hanya dengan satu ayat aja Bang, saya tidak pindah kemana-mana. Yohanes 5:37 aja. Saya suruh dia buktikan siapa yang dikatakan Yesus ini, tunjukkan ke depan saya bilang gitu. Karena Yesus tidak mungkin bohong kan, katanya Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah ini, saya bilang keimanan kami sama dengan apa yang Yesus bilang ini. Saya bilang sekarang tunjukkan ini di mana ini Tuhannya ini yang Bapak ini di mana ini. Tunjukkan ke saya bilang. Nah akhirnya alhamdulillah sadar dia di situ. Sudah tidak lagi mempersoalkan itu. Bahkan kalau sama saya itu terlalu adem dia karena memang dia tahu kalau saya itu kan memang literasi ukuran kitab kalau saya. Saya tidak mau yang hanya comor-komor gitu tanpa ilmu gitu. Karena kita itu sebenarnya Bang mengedukasi netizen juga. Kita memperdengarkan mungkin netizen itu yang mencari kebenaran gitu. Setuju. Ya sebenarnya poinnya bukan sesama yang sedang berdiskusi, tapi netizen yang di bawah yang menyimak gitu. Kalau para pendiskusinya mungkin udah beberapa kali atau bahkan sering udah saling kenal gitu loh. Gitu. Yang perlu kita edukasi teman-teman di bawah. Nah terkait dengan tadi Bang Meme aja di room saya memang kadang dia memposisikan jadi moderator Bang. Dia nyaman di room saya gitu. Saya jadi moderator aja, dia biarkan temannya berantem. Karena dia tahu kalau saya sebagai host gitu ya, Bang Meme udah tahu, saya nggak boleh disenggol gitu loh Bang. Kalau saya disenggol keluar aslinya gitu loh, nggak diem aja gitu loh. Saya bisa berdebat, ayo gitu saya layanin mau pakai apa. Cuman kan posisi saya sudah menghindari itu, saya memposisikan diri sebagai host dan moderator aja. Dan Bang Meme tahu, makanya tadi pun ketika naik pertama kali saya yang minta, ayo injili saya. Gitu. Akhirnya dia mau tuh buka karena belum ada yang naik kan dari teman-teman yang lain. Ketika Bang Erik naik, terus Bang siapa lagi tadi naik, baru saya pasif lagi tuh. Saya cuma masuk bercandain ketika sudah tegang atau sudah terlalu melebar supaya balik lagi ke topik. Itu aja sih Bang, karena memang betul kata Bang, tujuannya adalah mengedukasi gitu loh. Bukan kuat-kuatan suara, bukan keras-kerasan suara juga kan gitu. Itu aja sih Bang, silakan Bang Hidayah. Iya, memang intinya gitu sih. Karena nanti kalau kita berasumsi di atas, netizen juga di bawah tidak nyaman. Malah gini ya, netizen itu sebenarnya jangan kita menganggap itu mereka tidak ilmu itu. Mereka lebih banyak ilmu itu sebenarnya. Tetapi ada beberapa netizen ini kategorinya dia tidak mau berdebat karena takut nanti terjadi pertengkaran lidah. Yang takutnya juga kadang-kadang mereka itu yang tidak maunya naik itu karena mereka lebih mengharapkan orang lain. Cukupkan mereka aja begitu. Ada juga netizen ini yang sengaja dia tidak mau naik karena kalau dia naik pun orang-orang yang dia akan disadarkan ini tidak akan mengambil poin kesimpulan apa yang disampaikan. Karena mereka sudah tahu di mana-mana tempat pun diskusi dialog ini kalau orang percaya kan sudah mualaf semuanya gitu. Ya, jadi ini beberapa poin lah netizen itu yang dibawa menyimak, tapi kalau saya pribadi saya tidak menganggap mereka itu tidak ilmu, malah mereka itu sebenarnya ilmunya tinggi-tinggi itu. Tetapi memang mereka memang setuju Bang. Ya. Tetapi intinya mereka menyimak. Jadi kalau kita asumsi di atas, itu nanti kita akan jadi bahan cemohan di bawah karena kita ini setiap perkataan kita didengar sama mereka gitu. Ditangkap langsung. Nah, sementara kalau macam kita di atas ini berdiskusi, kita tidak fokus itu, Bang. Yang poin-poinnya aja. Kan gitu. Karena nanti kelamaan gitu.
Ah, Iya, enggak artinya ketika dari pihak Kristen gitu dia berasumsi ria, saya biarkan selama tidak menghujat gitu loh Bang. Karena saya paham netizen di bawah tuh nggak bodoh gitu loh. Yang kita edukasi kan biarkan mereka nanti kan ada bantahan dari Muslim itu dengan data, dengan literasi kan akan kelihatan tuh jomplangnya seperti apa. Karena pada endingnya orang yang berasumsi itu akan kemakan dengan asumsinya ketika apa dibenturkan dengan literasi yang kuat, contohnya dengan Alkitab atau apa gitu. Karena sejauh pemahaman saya pada akhirnya doktrin atau asumsi mereka itu akan berlawanan dengan kitab sucinya sendiri, bukan dengan betul, Muslim, bukan betul. dengan Al-Quran pada akhirnya gitu loh. Betul. Jadi sebab itulah kemudian musuh sebenarnya mereka ini adalah Bible-nya sendiri. Itulah musuh utama mereka. Saya kasih Mm-mm. contoh ya, contoh musuh ya. Bagaimana itu boleh mereka musuhi? Mereka kan menganggap Yesus ini Tuhan. Ini otoritas lah yang ini sudah abang bilang sudah 2000 tahun ya, tidak kelar ini. Contoh mereka bilang Yesus itu Tuhan kan? Tuhan ya, Tuhan Yesus. Atau Sang Penebus, Allah Juru Selamat. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah Allah itu sendiri. Padahal kalau di Bible, Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada dia. Kalau dia bukan artinya bukan kepada saya kan gitu. Sembahlah Tuhan Allahmu sebab ada tertulis hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, nah ini yang bertentangan langsung yang abang bilang tadi. Bertentangan. Jadi musuh mereka kitabnya karena harus mereka membenarkan yang dia tadi menjadi saya, gitu. Mhm. Ah, ini contoh. Mhm. Ini Bang Bang Emen dari tadi kok enggak ngomong ini Bang Emen. Bang Iya, Emen? padahal dibuka mic-nya. Bang Emen? Halo? Bang Emen. Salatullah salamullah ala Saya buka room itu Bang Hidayat. Rasulillah. Ah, gimana? Udah lumayan lama itu ya itu tadinya kan saya ikut debat-debat akhirnya saya buka room ya supaya ada beda jadi saya lebih enak diinjili